Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kembali lagi kita akan belajar tematik bersama Ustazah Ria. Tidak lupa Ustazah Ria sampaikan juga selamat pagi ayahanda bunda. Terima kasih banyak kepada ayahanda bunda yang telah menemani Ananda belajar di rumah. Tetap semangat ya untuk kita semuanya. Kita doakan ya anak-anak, semoga pandemi ini segera berakhir agar kita segera bisa berjumpa dan belajar di sekolah. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tema 6. Subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa anak-anak persiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulis kalian masing-masing. Baiklah, kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nabda tarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustazah Ria akan mengajak kalian semuanya untuk ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking kita pada pagi hari ini yaitu namanya tepuk dimdam. Seperti apa? Nanti kalian tirukan ya, sudah ya. Seperti ini. Dimdam, dimdam, beri beri dam, beri dam, beri dam, dimdam. Nah, jadi kalau dim itu seperti ini. Dim. Kalau dam, kalau beri kalian menepuk paha. Beri. Seperti itu ya nak. Kita lakukan sekali lagi. 1, 2, 3. Dimdam, dimdam, beri beri dam, beri dam, beri dam, dimdam. Nah, lakukan dengan tempo yang lebih cepat. Semangat ya anak-anak. 1, 2, 3. Dimdam, dimdam, beri dam, beri dam, beri dam, dimdam. Sekali lagi. Dimdam, dimdam, beri dam, beri dam, beri dam, dimdam. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya, anak hebat. Nah, itulah tadi ya SBB kita pada pagi hari ini. Semoga dengan begitu kalian lebih bersemangat dan lebih fokus dalam belajar pagi kali ini. Oke, karena kita sudah SBB, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, di pembelajaran tema 6 subtema 1 kali ini kita akan belajar apa saja ya? Nah, di pembelajaran 1 kita akan belajar tentang mengenal ungkapan petunjuk. Lalu kita juga akan mengenal tentang aturan menjaga kebersihan rumah, serta kita juga akan mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Di pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang menyusun ungkapan petunjuk. Dan di pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang mematuhi aturan di rumah, lalu menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk, dan yang terakhir kita juga akan belajar melakukan pengulangan tanpa meminjam dengan cara panjang. Nah, itulah tadi anak-anak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak buka buku paket tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku. Nah, ini dia anak-anak. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Ciri yang pertama yaitu disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, itu tadi anak-anak ciri-ciri ungkapan petunjuk. Harus disusun secara urut ya, lalu menggunakan kalimat perintah halus. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang kalimat perintah, bukan? Nah, di bawah ini ada percakapan. Ustazah Ria akan membacakannya ya, kalian menyimaknya. Bagaimana cara mengelap meja, Bu? Ibu pun menjawab, pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja. Gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat yang diucapkan ibu ini merupakan ungkapan petunjuk. Nah, yang Ustazah Ria beri kotak warna hijau ini adalah contoh ungkapan petunjuk ya. Ini contoh ungkapan petunjuk cara mengelap meja. Itu ya anak-anak yang dimaksud ungkapan petunjuk dan contohnya. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas soal pada buku paket halaman 96. Nah, anak-anak juga ikut Ustazah Ria untuk mengerjakannya ya. Kita mulai dari A. Manakah yang merupakan ungkapan petunjuk? Berilah tanda centang. Nah, dari nomor 1, bersihkan kaca itu, Dedi. Ini termasuk kalimat atau ungkapan petunjuk apa tidak ya? Iya, ini bukan termasuk kalimat petunjuk nak, jadi tidak kita centang. Nomor 2, berilah pupuk pada tanaman. Nah, ini termasuk ungkapan petunjuk, jadi kita centang. Yang ketiga, lap piring yang sudah dicuci dengan kain kering. Nah, ini juga termasuk ungkapan petunjuk karena berisi perintah dengan halus. Yang keempat, Dayu akan menyapu kamar. Ini termasuk kalimat atau ungkapan petunjuk apa tidak ya? Ya, ini tidak termasuk ungkapan petunjuk. Yang nomor 5, gunakan koran untuk membersihkan kaca. Ini termasuk ungkapan petunjuk. Nah, dari nomor 1 sampai 5 yang termasuk ungkapan petunjuk yaitu nomor 2, 3, dan 5. Sekarang kita lanjutkan B. Hubungkan kalimat berikut dengan ungkapan petunjuk yang sesuai. Nah, kita hubungkan ya anak-anak. Kalimat yang ada di kotak sebelah kiri kita hubungkan dengan kalimat yang di kotak sebelah kanan. Dari yang paling atas, cara mengepel lantai. Nah, cara mengepel lantai yaitu gunakan cairan pembersih lantai. Nomor 2, cara membersihkan debu, yaitu dengan cara gunakan kemoceng atau lap kain. Dan yang terakhir, cara membersihkan halaman, yaitu dengan cara buanglah sampah yang sudah terkumpul di tempat sampah.
Nah, anak-anak, itulah tadi ya pembahasan latihan soal pada buku paket halaman 96. Jangan lupa kalian juga mengerjakannya pada buku paket kalian masing-masing ya. Sekarang kita lanjutkan pada buku paket masih di halaman 96. Muatan PPKN. Kita akan mempelajari tentang mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Contoh ciri rumah sehat adalah bersih dan rapi. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus dipatuhi. Nah, jadi anak-anak, menjaga kebersihan rumah itu merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga, nak. Contohnya, aturan menjaga kebersihan rumah itu yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Dan yang ketiga yaitu meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, itu contoh aturan yang harus dipatuhi ketika menjaga kebersihan rumah. Sekarang kita akan melanjutkan untuk membahas latihan soal pada buku paket halaman 98. Jangan lupa kalian juga mengikuti Ustazah Ria ya. Kita bahas dari nomor 1. Gambar manakah yang menunjukkan rumah sehat? Berikan alasanmu. Sekarang anak-anak perhatikan gambar A dan gambar B. Kira-kira gambar mana ya yang menunjukkan rumah sehat? Iya, betul sekali, yaitu gambar A. Nah, yang Ustazah Ria centang. Nah, kenapa Ustazah gambar A itu menunjukkan rumah sehat? Nah, alasannya yaitu karena lingkungan rumahnya terlihat bersih, rapi, dan indah. Nah, beda ya sama gambar B. Gambar B itu ada sampah yang berserakan. Nah, itu menunjukkan lingkungannya tidak sehat, kotor, dan tidak bersih. Sekarang kita masuk pada nomor 2. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kebersihan rumah? Kira-kira apa yang kalian lakukan agar rumah kalian terlihat bersih? Ya, contohnya yaitu dengan cara menyapu, mengepel, membersihkan debu, dan membuang sampah pada tempatnya. Itu salah satu contoh menjaga kebersihan rumah. Nomor 3. Jendela merupakan bagian rumah yang sangat penting. Nah, A. Mengapa kita perlu membuka jendela rumah pada pagi hari? Kira-kira kenapa ya? Ya, agar cahaya matahari dan udara bisa masuk ke dalam rumah, sehingga rumah kita akan lebih sejuk dan segar, karena udaranya bisa keluar dan masuk, seperti itu. Sekarang yang B. Apakah jendela di rumahmu rutin dibuka setiap hari? Tentu iya ya anak-anak, iya. Sekarang yang C. Bagaimana udara di rumahmu setelah jendela dibuka? Ya, setelah jendela kita buka, udaranya terasa lebih sejuk dan segar. Itulah tadi pembahasan latihan soal pada buku paket halaman 98. Jangan lupa kalian juga menuliskan pada buku paket kalian masing-masing. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada muatan SPDP.
anak-anak buka buku paket halaman 98. Pada SPDP kali ini kita akan belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, setiap benda yang bergetar selalu menghasilkan bunyi. Ada bunyi kuat dan ada juga bunyi lemah. Nah, bunyi kuat itu contohnya seperti halilintar. Kalian pernah mendengarkannya kan? Ya, yang pernah ya. Dan bunyi yang lemah contohnya adalah orang yang sedang berbisik. Nah, itu contoh bunyi kuat dan bunyi lemah. Lalu, bunyi kuat dan bunyi lemah itu dapat kita gunakan ketika kita bernyanyi. Kita dapat menggunakannya dengan cara tepuk tangan. Seperti apa ya? Untuk membedakannya, kita akan mencontohkannya dan mempraktekannya ya. Bunyi kuat itu dengan cara tepuk tangan yang kuat seperti ini. Untuk bunyi kuat. Sedangkan bunyi lemah dengan tepuk tangan yang lemah seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk membedakannya. Nah, bunyi kuat, tepuk tangannya juga kuat. Bunyi lemah, tepuk tangannya juga lemah seperti ini. Nah, itulah tadi anak-anak untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Setelah ini kita juga akan mempraktekkan dengan cara atau dengan menyanyikan lagu yang ada pada buku paket halaman 99. Yuk kita bernyanyi bersama-sama ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan menyanyikan lagu Mau Tidur dengan tepuk kuat dan tepuk lemah. Anak-anak juga menirukan pesan Ria ya. 1, 2, 3. Itulah anak-anak contoh menyanyikan lagu dengan tepuk kuat dan tepuk lemah. Jangan lupa kalian juga mempraktekannya di rumah ya. Selamat mencoba anak-anak hebat. Tetap semangat. Sekarang kita masuk pada pendamping pembelajaran 2. Anak-anak buka buku paket halaman 100. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Perhatikan contoh ungkapan petunjuk cara membersihkan kamar berikut. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Ini adalah contoh ungkapan petunjuk menggunakan gambar. Yang pertama, rapikan benda-benda yang ada di kamar. Yang kedua, bersihkan debu yang menempel menggunakan kemoceng atau lap basah. Petunjuk yang ketiga, sapulah lantai kemudian pel hingga bersih. Nah, di sini ungkapan petunjuknya ada gambar, jadi memudahkan kita untuk mengetahui petunjuknya apa saja ya, seperti itu ya. Dan yang perlu diingat, ungkapan petunjuk itu harus ditulis secara urut dan rinci agar kita bisa lebih jelas memahaminya. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan ya, masih pada buku paket halaman 100 dan 101, yaitu tentang menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar.
Di sini ada gambar mencuci tangan. Kita akan mengurutkannya ya anak-anak. Kira-kira ketika kalian mencuci tangan, langkah pertama yang kalian lakukan pada gambar di sini apa ya? Ya, yang pertama yaitu gambar yang ini ya, membasuh tangan atau mencuci tangan dengan air. Setelah tangan kita basah, barulah kita langkah kedua yaitu memberi sedikit sabun pada telapak tangan kita. Langkah yang ketiga yaitu mencuci kedua tangan ya, sambil digosok-gosokkan antara tangan kiri dan tangan kanan. Setelah itu langkah yang keempat yaitu membilas kedua tangan menggunakan air bersih. Dan langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu mengeringkan tangan. Bisa menggunakan tisu ataupun pengering. Nah, inilah menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar, yaitu petunjuk mencuci tangan. Sekarang anak-anak buka buku paket halaman 101, pendamping pembelajaran 3, yaitu muatan PPKN. Kita akan belajar tentang mematuhi aturan di rumah. Aturan di rumah harus kita atau kamu patuhi. Salah satunya mematuhi aturan menjaga kebersihan rumah. Jika tidak dipatuhi, rumah akan kotor. Rumah yang kotor menjadi sarang penyakit. Rumah yang kotor membuat kita tidak nyaman. Nah, anak-anak, jadi kita harus mematuhi aturan di rumah ya untuk menjaga kebersihan rumah. Tujuannya apa? Tujuannya agar rumah kita bersih dan tidak kotor sehingga jauh dari penyakit. Nah, contohnya apa saja ya perilaku menjaga kebersihan rumah itu? Contoh perilaku menjaga kebersihan rumah yang pertama yaitu merapikan tempat tidur. Kalian tentunya sudah merapikan tempat tidur kalian masing-masing ya. Contoh yang kedua yaitu menyapu lantai. Dan contoh yang ketiga yaitu merapikan mainan. Nah, itulah tadi anak-anak contoh perilaku menjaga kebersihan rumah agar rumah kita bersih dan tidak kotor. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas latihan soal pada buku paket halaman 102. Ayo berlatih. Nomor 1. Apa saja kegiatan menjaga kebersihan rumah? Beri tanda centang. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya, kita akan membahasnya. Yang paling atas, membuang sampah di belakang pintu kamar. Nah, boleh enggak seperti itu ya? Itu termasuk contoh kegiatan menjaga kebersihan rumah apa tidak? Ya, tentu tidak ya, karena membuang sampah itu harusnya di tempat sampah, berarti tidak kita centang. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Nah, ya, merapikan tempat tidur itu merupakan kegiatan menjaga kebersihan rumah, jadi kita centang. Yang ketiga, membantu ibu mencuci piring. Ini juga termasuk contoh kegiatan menjaga kebersihan rumah. Dan yang terakhir, membiarkan piring kotor di meja makan. Nah, ini bukan termasuk kegiatan menjaga kebersihan rumah ya. Ketika ada piring kotor, kita harus segera mencucinya. Baiklah, kalian juga ikut mencentang dan mengerjakan di buku paket kalian masing-masing ya anak-anak.
Kita lanjutkan pada nomor 2. Tuliskan akibat dari perilaku berikut. Nah, di sini ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama yaitu gambar anak sedang mencoret-coret tembok. Gambar yang kedua itu ada anak yang memberantaki atau ruang tamunya berantakan. Dan gambar yang ketiga, kamar tidurnya juga berantakan. Nah, kira-kira akibatnya apa saja anak-anak? Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dari gambar yang pertama, yaitu akibatnya tembok menjadi kotor. Lalu gambar yang kedua, akibatnya ruangan terlihat berantakan dan tidak nyaman untuk ditempati karena kotor. Untuk gambar yang ketiga, akibatnya kamar kotor dan kita akan tidak nyaman. Sekarang kita bahas nomor 3. Komang melihat sampah berserakan di dapur. Menurutmu, apa yang dapat Komang lakukan? Nah, kira-kira apa menurut kalian? Iya, yaitu membersihkannya dan membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, itulah tadi anak-anak pembahasan latihan soal pada buku paket halaman 102 dan 103. Jangan lupa kalian juga menuliskannya pada buku paket kalian masing-masing. Kita lanjutkan ya, yaitu pada buku paket halaman 103. Kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menyusun kata menjadi ungkapan petunjuk. Kamu dapat menyusun kata yang acak menjadi ungkapan petunjuk. Ingat bahwa ungkapan petunjuk itu merupakan kalimat perintah halus. Ungkapan petunjuk biasanya diawali dengan kata kerja. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, bacalah kata satu persatu. Langkah yang kedua, carilah kata perintahnya. Langkah yang ketiga, susun kata-kata selanjutnya menjadi kalimat yang benar. Langkah yang keempat, bacalah kembali susunan kata yang telah kamu buat. Dan yang terakhir atau yang kelima, pastikan sudah menjadi ungkapan petunjuk yang benar. Dari sini kita tahu ya kalau ungkapan petunjuk itu diawali dengan kata kerja. Sekarang perhatikan contoh berikut. Kita baca katanya satu persatu ya. Ada tangan, lalu makan, cucilah, sebelum. Nah, langkah yang kedua kita tentukan dulu kata perintahnya apa ya? Iya, kata perintahnya yaitu cucilah. Nah, kita disuruh mencuci apa? Iya, cucilah tangan sebelum makan. Nah, itu adalah ungkapan petunjuk dari kata-kata yang masih acak di atas tadi ya anak-anak. Jangan lupa ketika kalian menyusun ungkapan petunjuk harus diawali dengan kata kerja seperti yang ada pada contoh tadi, yaitu diawali dengan kata cucilah, berarti disuruh untuk mencuci. Seperti itu ya. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita masuk pada penugasan. Tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan latihan soal pada buku paket halaman 104 dan 105, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan matematika. Selamat mengerjakan ya anak-anak hebat, tetap semangat. Alhamdulillah, pembelajaran tematik pada pagi hari ini telah selesai anak-anak hebat. Jangan lupa ya, kalian belajar lagi di rumah. Dan jangan lupa juga tugas dari Ustazah Lia dikerjakan ya. Kita akhiri dulu pertemuan
memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci kedua tangan setelah berkegiatan, dan menjaga jarak ya, tetap di rumah saja. Itulah tadi pesan dari Ustazah Ria. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak hebat pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Dadah.